Di sini saya akan sedikit membahas tentang perizinan, khususnya di sini saya akan membahas perizinan tata ruang. Nah, pada dasarnya pembangunan di Indonesia ini menganut asas wawasan lingkungan. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan wawasan lingkungan? Nah, wawasan lingkungan di sini artinya dalam ketika seseorang ataupun masyarakat ataupun pemerintah sendiri dalam melakukan pembangunan harus melihat juga atau memperhatikan lingkungan sekitar, sumber daya alam sekitar, agar sumber daya alam dan lingkungan itu tidak mendapatkan dampak negatif dan tidak menimbulkan kerugian bagi lingkungan, serta sumber daya alamnya itu agar tetap ada sampai generasi yang akan datang. Sehingga di sini harus adanya kelestarian terhadap sumber daya alam. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yang dimaksud dengan ruang adalah wadah, baik itu ruang yang termasuk ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, yang mana hal tersebut menjadi satu kesatuan di mana tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Nah, kemudian dalam memelihara kelangsungan hidupnya, masyarakat melaksanakan kegiatan sosial ekonomi dengan membuatkan tata ruang yang ada. Namun tata ruang di sini memiliki manfaat yang sangat besar karena dapat meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat. Namun dengan asas wawasan lingkungan, dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dalam membangun pembangunan dengan memanfaatkan tata ruang. Nah, izin adalah salah satu instrumen yuridis yang diterapkan oleh pemerintah agar masyarakat sekitar yang ingin membangun atau memanfaatkan tata ruang ini dapat menaati segala ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga izin ini sangat penting bagi pengendalian segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, izin pemanfaatan tata ruang itu diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Nah, kemudian kewenangan tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan, yang mana pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka si pemilik ataupun si pelaku usaha atau pelaku yang membangun bangunan tanpa izin ini harus dikenakan sanksi, baik itu sanksi pidana, perdata maupun sanksi administrasi negara. Sanksi-sanksi tersebut dapat diterapkan apabila pelaku ini tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam undang-undang, seperti misalnya menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, begitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian memanfaatkan ruang sesuai dengan izinnya. Dia tidak boleh melakukan pembangunan ataupun memanfaatkan ruang tersebut yang tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian di sini adanya proses dalam melakukan perizinan di bagian sektor tata ruang. Nah, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR adalah salah satu tahap penting dalam proses perizinan, khususnya di perizinan tata ruang di Indonesia, yang mana bertujuan untuk memastikan lokasi tersebut sesuai dengan rencana tata ruang yang telah berlaku dan tidak memiliki dampak negatif ataupun yang bisa menyebabkan lingkungan itu rusak. Nah, dalam konteks pengurusan izin berusaha, KKPR berperan penting sebagai prasyarat dalam mendapatkan izin usaha. Nah, di Indonesia sendiri sudah adanya transformasi nih, yang mana dulu di Indonesia dalam pengurusan izin tersebut harus mendatangi kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Nah, namun untuk saat ini untuk proses perizinan dapat dilakukan melalui Single Online Submission atau sistem OSS dengan membuka website dan melakukan segala persyaratan-persyaratan yang ada. Dalam pemanfaatan tata ruang udah ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku, seperti misalnya adanya surat permohonan yang harus bertanda tangan dan bermaterai. Selanjutnya itu ada NIB, nomor induk berusaha, KTP, fotokopi PBB, pas foto, kemudian NPWP, nomor pokok wajib pajak. Selanjutnya itu ada BPJS, kemudian bukti kepemilikan tanah, kemudian ada rekomendasi tata ruang, serta surat persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, dalam sistem OSS atau Online Single Submission, dia terdapat 2 tahap dalam melakukan perizinan. Yang pertama itu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, di mana di sini
pelaku usaha harus memeriksa secara detail nih kesesuaian rencana tata ruang ataupun rencana pemanfaatan ruang dengan rencana detail tata ruang yang terintegrasi di dalam OSS. Kemudian itu ada persetujuan kesesuaian. Persetujuan kesesuaian ini artinya adalah bahwa di sini pelaku usaha dalam memperoleh izin tersebut, terutama jika rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang masih belum terintegrasi sepenuhnya oleh rencana detail tata ruang, maka harus adanya persetujuan oleh sistem online single submission seperti itu. Nah, pada umumnya dalam memproses perizinan itu waktu yang diperlukan itu biasanya 7 hari kerja. Namun tergantung juga dengan bagaimana sistem online single submission ataupun pemerintah setempat dalam merespon perizinan yang lagi diusahakan oleh si pelaku usaha. Kemudian mengenai biaya juga tergantung perizinan jenis apa yang diurus, kemudian bagaimana ketentuan PAD ataupun retribusi, yang mana retribusi daerah ini sebagai salah satu PAD daerah sehingga tergantung daerahnya masing-masing. Namun biasanya untuk online single submission itu harganya masih atau biayanya masih terjangkau murah lah ya, sekitaran 83.000. Tapi tergantung juga dengan bagaimana jenis-jenis perizinannya. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba membahas kasus mengenai perizinan tata ruang. Saya mengambil salah satu kasus di Sumatera Barat, yang mana kasus tersebut bisa kalian akses di website Walhi Sumatera Barat yang baru-baru saja ini diupload pada bulan Mei 2024 saat ini. Nah, kasus tersebut adalah merupakan salah satu kasus pelanggaran terhadap tata ruang di Lembah Anai Tanah Datar Sumatera Barat, yang mana kawasan Lembah Anai ini adalah suatu daerah aliran sungai yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air guna kelestarian fungsinya. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini pada lembah tersebut didirikan suatu hotel dan bangunan kafe, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan telah melanggar Permen PUPR nomor 28 tahun 2015 dan tidak memiliki rekomendasi dari pemerintah setempat. Tentu hal tersebut dilanggar oleh si pemilik usaha. Nah, adapun yang dilanggar itu yang pertama, ditemukan oleh pemerintah setempat adanya bahwa bangunan dan lokasi kegiatan usaha yang didirikan tersebut tidak teridentifikasi memiliki rencana tata ruang yang sesuai dengan ketentuan ataupun peraturan daerah setempat, karena belum memenuhi ketentuan pemanfaatan ruang dan persyaratan teknis lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ketidaksesuaian antara rencana tata ruang wilayah kabupaten kota Tanah Datar tersebut dengan pembangunan oleh kafe tersebut mengakibatkan berubahnya pemanfaatan fungsi lahan dan pemanfaatan ruang, yang mana sampai saat ini pelaku usaha tidak memberikan respon atas teguran-teguran yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat mengenai perizinan tata ruang. Bahkan peringatan tersebut sudah 3 kali dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten tentang perizinan, dan namun tidak ditanggapi hingga saat ini dan merupakan salah satu pembangkangan terhadap hukum. Nah, terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka bagi mereka yang melanggar harus dikenakan sanksi administrasi berupa yang pertama itu ada peringatan tertulis, kemudian penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan izin, dan terakhir itu penutupan permanen kegiatan usaha karena dirasa hal tersebut sangat berpengaruh bagi lingkungan alam dan masyarakat karena menimbulkan dampak negatif. Selanjutnya, dalam kegiatan tersebut pelaku usaha tersebut dalam pendirian bangunan telah melanggar Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana dari penelusuran Walhi Sumatera Barat tidak ada satupun bangunan gedung ataupun bangunan usaha tersebut yang memiliki persetujuan atas kegiatan usaha, sehingga hal tersebut melanggar aturan terkait pendirian bangunan dan gedung dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, jika pemilik bangunan gedung ataupun pengguna bangunan gedung tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka ia berpotensi dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 10% dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda bagi orang lain ataupun lingkungan. Kemudian yang terakhir di sini adanya ketidaktegasan dari pemerintah. Nah, kenapa dapat
kenapa Walhi Sumatera Barat dapat menyimpulkan bahwa tidak ada ketegasan dari pemerintah Sumatera Barat, karena yaitu tadi si pelaku usaha ini telah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 kali loh, namun si pelaku usaha ini tidak merespon, bahkan membangkang. Namun tindakan dari pemerintah kabupaten kota Tanah Datar nggak ada tuh kelanjutannya gimana, sehingga di sini terdapat ketidaktegasan dari pemerintah. Padahal tersebut telah melanggar rencana tata ruang, telah tidak ada rekomendasi perizinan dari pemerintah setempat, telah melanggar undang-undang cipta kerja, serta berdampak bagi masyarakat dan lingkungan sekitar sekitar karena adanya perubahan fungsi, yang mana lembah datar ataupun lembah Ana ini sebagai salah satu fungsi sebagai fungsi aliran sungai, namun berubah fungsi menjadi tempat tempat resto dan tempat hotel seperti itu. Oleh sebab itu, maka pemerintah di sini harus gerak cepat nih dan harus tegas dan serius terhadap pelaku yang telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undang, khususnya di bagian sektor perizinan tata ruang lingkungan, yang mana hal tersebut berdampak negatif nih bagi lingkungan serta masyarakat setempat, yang bisa saja sewaktu-waktu dapat menimbulkan bencana di daerah sekitar tersebut. Kemudian pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten kota, pemerintah pusat, pemerintah daerah, harus menyeleksi lah gitu pelaku usaha yang mana yang pantas dikeluarkan izin oleh pihak yang berwenang. Apakah pelaku usaha ini dia emang pantas dikeluarkan izin atau enggak? Jadi hal tersebut, karena udah kita tahu gitu kan, bahwa izin adalah salah satu instrumen pengendalian terhadap kerusakan hutan, terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan, dampak-dampak negatif yang mengakibatkan bagi masyarakat setempat, dan itu diatur oleh izin gitu. Jadi izin di sini memiliki salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum dalam rencana tata ruang gitu. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.